Di Pak Jokowi itu ada tim khusus nih kan. Oke. Oh, tim khusus untuk? Masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? Pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar dugaan. Iya, biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Saya tadi telepon ke Bang Norman. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bicara itu ya. Itu dari Satu persatu skenario drama ijazah Jokowi terbongkar dengan sendirinya. Bukan oleh orang lain, permainan tidak terpuji ini justru secara tidak sengaja dibongkar oleh loyalis Jokowi sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa Jokowi dan polisi menghalang-halangi proses pembuktian keabsahan ijazah Jokowi di pengadilan akhirnya menemukan titik terang. Kasus ini akan dipelihara tetap abadi. Tujuannya untuk apa, dan kenapa sekarang loyalis Jokowi justru saling serang satu sama lain? Simak selengkapnya di video ini. Channel yang prihatin dengan nasib anak bangsa, bertahun-tahun menghabiskan waktu duduk di bangku kuliah, menimba ilmu namun kalah bersaing dengan tim sukses, yang mendapatkan jabatan empuk hanya dengan modal berkoar-koar di media membenarkan apapun yang dilakukan junjungannya. Ya, di video kita kali ini kita akan membahas Norman Hadinegoro, seorang loyalis Jokowi yang setia menjadi tim penggawang Jokowi sejak Jokowi maju sebagai calon gubernur Jakarta tahun 2012. Atas jasanya menaikkan citra Jokowi di media, Norman pun diganjar jabatan komisaris, di perusahaan milik negara, PT Berdikari Moubel Nusantara. Dari biodatanya, Norman sejatinya adalah master di bidang ekonomi. Entah kontribusi apa yang diharapkan dari seorang Norman di perusahaan yang bergerak di dunia pertukangan itu. Keberuntungannya mirip dengan loyalis Jokowi yang lain, Alex Damanik. Walau dia mengaku master S2 di bidang hukum, namun Alex Damanik ditempatkan di perusahaan yang menyediakan stok bibit padi nasional. Secara logika, hukum dan bibit padi tentu saja tidak punya relevansi. Namun ini terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Nampaknya bagi Jokowi, menempatkan orang bukan soal apakah dia akan berguna atau tidak berguna di posisinya. Mereka ditempatkan hanya sekedar agar mereka bisa dipelihara negara, digaji sekalipun tidak bermanfaat. Faktanya, alih-alih menjalankan tugas di perusahaan, orang-orang ini hampir setiap hari muncul di media membangun narasi puja dan puji kepada keluarga Jokowi, dan sekaligus bersitegang leher dengan siapapun yang mencoba mengatakan Jokowi tidak baik. Sayangnya fakta kemudian membongkar bahwa modal mereka benar-benar hanya modal nekat, miskin literasi, dan terkadang justru membuka aib junjungan sendiri. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu, dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Dan perkara ini perkara sederhana pembuktiannya, ya. Kalau perkara bohongnya tadi nanti setelah dinyatakan asli itu, maka otomatis yang sana bohong. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Setali tiga uang, Norman pun buka aib Joko Widodo. Menurut Norman, isu ijazah ini sengaja dipelihara agar publik tetap membicarakan namanya, dan sekaligus mengalihkan perhatian publik dari kebijakan-kebijakan kontroversial Presiden Prabowo. Apakah Pak Jokowi itu kalau pas terakhir ketemu kapan? Ya ketemu langsung? Setengah bulan yang lalu. Sempat ngobrol, 1 bulan yang lalu. sempat ngobrol juga nggak misalnya, Pak Norman ini kenapa sih saya kok diserang sono-sini ini? Suka ada surat-surat gitu nggak? Biarin aja, malah kita piara. Oke. Oh gitu. Nah, iya. Oke. Saran Pak, ini ke kita. Contoh misalnya, kita tanya tentang Amin Rais. Ya. Itu penyerahannya kan kayak apa itu? Ya. Apa jawaban Pak Jokowi? Biarin aja, yang penting saya naik. Jadi nggak jadi biarkan aja. Oke. Nah makanya susah nebaknya susah gitu. Termasuk yang ini sekarang ijazah palsu isunya ramai, terus ada biarin aja. Nah ini ada 2 kemungkinan. Satu membackup Pak Prabowo, lu jalan terus gua pasang badan. Oke. Ini Pak Jokowi ya? Iya dong. Iya, oke. Yang kedua, kalau Pak Prabowo nggak nyaman kan dia cepat loh, dia ke luar negeri kan kemana-mana aman. Dengan wakil presiden yang jaga di Indonesia, ya kan nggak ada kejadian, nggak ada jawaban. Ini satu contoh gitu loh. Nah, jadi Pak Jokowi itu sudah menyiapkan diri pasang badan untuk Prabowo. Ini sama nggak? Ijazah kan ternyata Pak Jokowi nggak nanggepin, secara langsung kan nggak mau nanggepin kan, tapi diam-diam kumpul dan sebagainya. Apakah juga sama pelakunya dengan ketika Amin Rais itu? Ada pernah bisik-bisik itu nggak? Biarin aja itu, paling juga sama kayak Amin Rais itu. Kira-kira? Enggak, gini saya tanya langsung. Ya kan, bahwa di Pak Jokowi itu ada tim khusus mereka. Oh, tim khusus untuk? Masalah negara kecil lah. Jadi bagaimana ininya? Pergerakannya. Saya tanya tentang itu. Jawabannya juga di luar dugaan saya. Gimana Pak? Di luar dugaan. Iya, biarkan aja. Itu menaikkan rating saya. Tuh, berarti. Tidak ada konsultannya yang membahas khusus. Sudah lah, ini sudah. Berarti di maintenance ya? Wow. Maka ini ya benar kalau sampai 2029 nggak hilang dong nih. Apanya? Ya isu ini karena kan ada tim yang mengelola itu kan. Ada begini, ini negara ya. Kadang-kadang kalau nggak ada isu dibikin isu lah. Iya. Lu punya gawe nih. Fakta ini tentu mengejutkan kita semua.
Hanya demi meningkatkan popularitas, Jokowi dan polisi sepakat tidak meningkatkan laporan tim pembela ulama dan aktivis terkait pelaporan ijazah palsu ke persidangan hanya agar isu ini tetap awet terpelihara. Berbagai pengamat hukum sepakat bahwa ijazah ini hanya bisa diselesaikan di pengadilan. Mantan Wakil Kapolri Uwe Groseno bahkan menuding Bareskrim telah menyalahi aturan dengan menghentikan penyelidikan ijazah palsu tanpa melalui proses persidangan. Dan disinilah mata publik terbuka. Bukan dari ornak lain, tim Jokowi sendiri tanpa sadar membuka aib besar ini. Selama ini Jokowi sukses meningkatkan popularitas melalui sebuah tim yang memang bertugas khusus menciptakan isu di tengah masyarakat. Mirisnya, tim ini hidup dan dibiayai oleh negara. Mereka digaji dengan uang APBN, namun bekerja untuk kepentingan pribadi satu keluarga. Menanggapi hal itu, seorang loyalis Jokowi lain, buru-buru melakukan klarifikasi. Kepada media, Sylvester membantah adanya tim khusus itu. Sylvester yang diangkat sebagai komisaris BUMN PT ID Food pada Maret tahun 2025, nampaknya takut jika aib mereka terbongkar. Adalah hal yang sangat mengerikan, jika sekelompok orang mendapatkan fasilitas dari negara, mendapatkan gaji dan tunjangan ratusan juta setiap bulan dari negara, namun pekerjaan mereka hanya menjadi pembela satu keluarga, bukan pembela bangsa dan negara, yaitu negara yang memberikan mereka pekerjaan. Sylvester Matutina dan juga Hendar Samarantoko, dua-duanya mempunyai background hukum. Namun mereka ditempatkan di perusahaan yang membidangi pertanian dan agroindustri, peternakan dan perikanan, serta perdagangan dan logistik. Jauh dari keilmuan mereka, namun sekali lagi, nampaknya ini hanya akal-akalan, agar kelompok pembela satu keluarga ini bisa tetap eksis di media, tanpa memikirkan masa depan anak-anak mereka, yang sudah dijamin oleh negara, dari uang pajak rakyat.